Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema memperjuangkan hidup sesama. Suatu hari seorang murid menjual segala miliknya dan membagikannya kepada kaum miskin di kota. Setelah tidak ada lagi apapun padanya, ia mengadakan perjalanan keliling kota. Sampai akhirnya suatu ketika, ia tidak mampu menahan rasa lapar yang menggerus perutnya. Lama ia mencoba bertahan, sampai akhirnya pasrah kalah terhadap kelaparan yang menimpanya. Sementara mencari kemungkinan bagaimana mengganjal perutnya yang kosong, tatapannya tertuju kepada seekor kuda yang sedang dipekerjakan menggiling padi. Berapa kuda itu dibayar untuk kerja satu hari? Pemilik penggilingan itu menjawab, 2.000 rupiah. Ia berkata, bayar saya 1.000 rupiah untuk kerja satu hari. Permohonan itu dikabulkan. Ia bekerja selama satu hari demi lapar yang tidak tertahankan. Dalam hati ia berkata, banyak yang bahkan sanggup bekerja lebih hina daripada kuda sekedar mempertahankan hidup sehari. Banyak persoalan muncul bersumber dari perut. Dalam dunia ini kita menyaksikan begitu banyak orang mengalami lapar dan haus. Mereka ingin melakukan apa saja untuk mengenyangkan perut mereka dan melepaskan dahaga di tenggorokan mereka. Di Afrika misalnya, jutaan rakyat menderita kelaparan. Mereka menjerit, bahkan dari antara mereka sudah begitu banyak yang meninggal dunia. Namun perang terus-menerus berkecamuk di benua tersebut. Upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan sepertinya tidak dilakukan sama sekali. Padahal begitu banyak program bantuan yang telah diberikan oleh berbagai bangsa. Atau di sekitar kita juga banyak terdapat orang yang mengalami penderitaan akibat kelaparan. Para politisi dan anggota DPR yang semestinya memperjuangkan hidup rakyatnya justru menyelewengkan dana untuk pengentasan orang miskin. Betapa banyak rakyat yang mesti menjadi korban akibat ulah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sudah begitu banyak anak yang menderita busung lapar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas semuanya ini? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, hati kita mesti tersentuh oleh berbagai penderitaan ini. Tidak hanya itu, tangan kita mestinya langsung bergerak memberi makan kepada saudara dan saudari kita yang kelaparan. Bagi kita, memberi sesuatu kepada sesama yang menderita lapar berarti kita menyelamatkannya dari kematian. Kita memberi sesama itu kehidupan. Inilah yang menjadi perjuangan setiap orang beriman dalam hidup sehari-hari. Memberi hidup kepada sesamanya bukan kematian. Kalau kita melakukan sesuatu untuk sesama yang berkekurangan,
berarti kita telah melakukan suatu keutamaan dalam hidup ini. Kita menanggapi ajakan Tuhan untuk memberi perhatian kepada sesama. Mari kita berusaha untuk memperjuangkan hidup sesama kita dalam hidup kita yang nyata. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan memberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.